Hai, perkenalkan nama saya Meivi Tamalonggehe, NIM 191011109. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Children Apperception Test. CAT atau Children Apperception Test adalah tes yang dirancang khusus untuk anak-anak yang berusia 3-10 tahun. Tes ini berkembang yang berawal dari sebuah ide pembuatan CAT dalam diskusi antara Ernst Kris dan Leopold Belak. Kartu CAT diganti dari manusia menjadi hewan dengan asumsi bahwa anak-anak kecil lebih mudah melakukan proyeksi pada hewan daripada manusia. Gambar tersebut dirancang untuk membangkitkan fantasi yang berhubungan dengan masalah makan serta aktivitas oral, persaingan sesama saudara, hubungan orang tua dan anak, agresi, latihan buang air kecil dan buang air besar, serta pengalaman anak lainnya. Kemudian dilakukan berbagai penelitian untuk melihat segi positif dan negatif penggunaan figur hewan dan manusia. Dari hasil tes research yang dilakukan terhadap anak menunjukkan hasil bahwa anak lebih banyak memunculkan respon hewan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hewan dapat menggantikan figur identifikasi pada anak usia 3-10 tahun. Kemudian dipublikasikan CAT dengan menggunakan figur hewan pada tahun 1949. Selain CAT, tahun 1952 diterbitkan CATS. Paket ini didesain untuk anak yang masih sangat muda dengan gambar figur hewan dengan latar belakang aktivitas keluarga dan teman usia sebaya. Sepanjang 15 tahun, berbagai penelitian difokuskan untuk membandingkan relatif penggunaan figur hewan dan manusia. Dari berbagai penelitian tersebut, disimpulkan bahwa penggunaan figur manusia lebih memiliki nilai dibandingkan dengan figur hewan. Kemudian dikembangkan versi manusia untuk digunakan pada situasi-situasi khusus. Tahun 1965, Belak menerbitkan CATH yang menampilkan figur manusia dalam situasi yang analog dengan gambar-gambar versi hewan, walaupun penggunaan figur hewan pada CAT yang asli dipertimbangkan menghasilkan stimulus yang tidak dipengaruhi faktor budaya dibandingkan dengan karakter manusia. Namun, sebagian setting gambar membuktikan bahwa penggunaan berbagai kelengkapan seperti toilet, tempat tidur, kursi, sofa, dan sepeda roda 3 berbeda dengan tipe yang ada pada kebudayaan di luar barat. Dengan pertimbangan tersebut, tahun 1966, Samiko Marui mengembangkan CAT untuk digunakan di Jepang dan Uma Chowdhury menghasilkan adaptasi untuk India. Tahun 1975 diterbitkan versi Filipina atau PACT yang menjelaskan gambaran situasi yang sama dengan CAT tapi menggunakan figur manusia dalam gambaran yang lebih ambigu. Di Czechoslovakia juga dikembangkan CATO untuk mengukur relasi interpersonal anak di dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Tahun 1974, di Indonesia dikembangkan adaptasi Indonesia dengan menggunakan figur hewan. Teori yang mendasari CAT adalah yang pertama, teori psikoanalisa. Teori ini mendasari penggunaan stimulus berupa gambar binatang pada CAT karena menurut teori psikoanalisa, anak-anak lebih mudah mengidentifikasi binatang daripada manusia. Asumsi ini berangkat dari kenyataan bahwa hubungan emosional dengan binatang lebih mudah ditangani oleh anak-anak. Binatang dianggap lebih remeh
daripada orang dewasa, dan binatang dianggap kalahan, seperti mereka anak-anak. Binatang memegang peranan utama, adanya fobia pada anak-anak juga menjadi figur identifikasi pada mimpi-mimpi anak-anak. Di lapisan kesadaran, binatang merupakan figur teman yang penting bagi anak-anak. Sifat dorongan oral dan anal pada binatang menguatkan adanya kedekatan binatang dengan anak-anak. Stimulus binatang menghasilkan cerita yang lebih kaya dibanding saat stimulusnya adalah figur manusia. Selanjutnya, hasil beberapa penelitian yang mendukung teori psikoanalisa menyebutkan bahwa fantasi hewan pada anak-anak berhubungan erat dengan psikodinamika. Anak-anak dengan jenis binatang yang paling mendominasi fantasi anak-anak, figur manusia berhubungan dengan rumah, sedangkan binatang bisa mengatasi kekuatan untuk melawan. Selanjutnya, tujuan, fungsi, serta manfaat CAT adalah untuk menilai variasi individu dalam respons anak-anak terhadap rangsangan standar yang disajikan dalam bentuk gambar binatang atau CATA atau manusia CATH dalam situasi sosial yang umum. CAT dirancang khusus untuk membangkitkan fantasi yang berhubungan dengan masalah makan, serta aktivitas oral, persaingan sesama saudara, hubungan orang tua dan anak, agresi, latihan buang air kecil dan buang air besar, serta pengalaman anak lainnya. Selanjutnya, administrasi CAT. Sifat tes ini adalah individual. CAT membutuhkan waktu 20-45 menit untuk administrasi. Dilakukan oleh orang yang terlatih seperti psikiater, psikolog, social worker, dokter anak yang terlatih secara khusus dalam sebuah klinik, penelitian, atau setting pendidikan. Tes ini memungkinkan digunakan secara langsung dalam terapi atau sebagai sebuah play teknik dalam setting yang lain. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain yaitu satu set kartu CAT yang berisi 10 gambar binatang, perekam atau recorder, atau kertas dan pensil, serta meja dan kursi. Anak dan tester boleh duduk berhadapan, ataupun tester bisa duduk di sebelah kanan anak. Penerangan harus memadai agar anak dapat melihat gambar dengan jelas. Jangan sampai anak melihat gambar sebelum waktu administrasi CAT tiba. Jangan lupa untuk lakukan observasi perilaku anak dan lakukan pencatatan apabila ada hal-hal yang khusus terjadi. Misalnya, reaksi tertunda untuk kartu tertentu. Setelah secara hati-hati membangun raport dengan anak, pemeriksa bisa menunjukkan ke anak sebuah kartu setelah rangkaian khusus. Meskipun kurang dari 10 kartu mungkin digunakan pada keleluasaan pemeriksa, dan mendorong anak untuk menceritakan sebuah cerita dengan pembuka, tengah, dan akhir tentang karakter-karakter. Pemeriksa mungkin meminta anak untuk mendeskripsikan seperti adegan apa yang tergambarkan, emosi dari karakter, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, melaksanakan raport yang baik. Sebagaimana halnya dengan tes lain, pendekatan terhadap anak perlu dilakukan disesuaikan dengan usia, tipe aktivitas, tingkah laku anak, dan tingkat kesulitan. Secara umum, menciptakan good rapport akan terasa lebih sulit pada anak yang lebih mudah usianya dan anak bermasalah. CAT lebih baik disajikan pada anak dalam bentuk seperti permainan, bukan tes. Sebelum mulai, ajak anak bicara mengenai binatang atau bermain boneka binatang, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian instruksi. Katakan pada anak bahwa ia akan melakukan permainan
yang mana ia akan diminta untuk bercerita mengenai suatu gambar. Yakinkan anak bahwa ini bukan tes. Selama bercerita mengenai gambar, tanyakan pada anak, apa yang dilakukan binatang tersebut, apa yang terjadi sebelumnya, dan sesudahnya. Setelah semuanya selesai, dapat ditanyakan juga mengenai alasan anak memberi nama, usia, dan tempat terkait dengan ceritanya. Yang ketiga, observasi. Pencatatan terhadap aktivitas dan tingkah laku anak penting dilakukan selama pemeriksaan berlangsung. Perhatikan aktivitas fisik, gestur, ekspresi wajah, dan postur dalam kaitannya dengan respon. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tester selama pemeriksaan berlangsung antara lain tingkah laku anak selama dites, seperti manifestasi tingkah laku yang nampak atau overt behavior. Yang selanjutnya reaksi terhadap tester, reaksi anak terhadap situasi tes, dan terhadap gambar. Hubungan antara instruksi dan urutan kejadian dalam cerita, seperti instruksi CAT meminta anak untuk memasukkan 3 periode waktu dalam ceritanya, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Berdasarkan cara klien mengikuti instruksi tersebut, maka dapat dilakukan beberapa penilaian mengenai yang pertama, sikap klien terhadap masa lalu, masa kini, dan masa datang. Yang kedua, periode waktu di mana anak merasa sangat cemas, dan yang ketiga, perspektif waktu anak. Demikian video dari saya. Terima kasih.